Pelajaran 2, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Subpelajaran 1, mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu Allah memiliki 99 nama? Namun, pada pembelajaran ini yang akan kita bahas hanya 4 al-asma'u al-husna, yaitu al-mumit, al-hayyu, al-qayyum, dan al-ahad. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Al-Asma'u Al-Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah sebanyak 99 nama, atau disebut dengan Al-Asma'u Al-Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Adapun pelajaran Al-Asma'u Al-Husna di kelas 5 ini dibatasi hanya 4 Al-Asma'u Al-Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Urayanya sebagai berikut. Al-Mumit mengandung arti yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Al-Hayyu atau yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, berapa banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tetapi Allah masih berkehendak memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang yang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit jantung, terjatuh, tabrakan, atau tertabrak, tenggelam, tertembak, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, Ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hidupilah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Al-Qayyum yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad yang Maha Esa mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa. Perhatikanlah Al-Quran surat Al-Ikhlas berikut ini. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Nah, sekarang mari menyanyikan lagu yang berjudul Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Allah itu Esa, tidak berayah. Allah itu satu, tidak beribu, yang menciptakan alam semesta dan tidak ada menyamainya. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang salih tentu akan menjawab iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Al-Asma'u Al-Husna sebagai berikut.
1. Al-Mumit, mengandung arti yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Manusia, hewan, dan tumbuhan akan mati. Manusia tidak bisa lari dari kematian. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju kebahagiaan abadi. Bila kita ingin bahagia, maka kita ikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, jauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelahi dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Mumit, wahai Tuhan yang maha mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. 2. Al-Hayyu, yang maha hidup. Yang memberi hidup atau nyawa dan rezeki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Sedangkan, perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya, bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain yang membutuhkannya. Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu, ada pepatah yang mengatakan, berdiri di atas kaki sendiri, berdikari. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu, misalnya merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah, dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri dan mandiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad yang Maha Esa, mengandung arti Allah itu Esa. Yang Maha Tunggal atau Esa, yang tetap menyendiri dan tak ada sekutu baginya. Allah mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Sifat ini memberi pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan di sekolah. Kemudian berdoa sendiri, Ya Allah, Engkaulah Tuhan satu-satunya, tidak ada sekutu bagimu, Engkau tempat meminta, jadikanlah aku dapat hidup mandiri. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!